Assalamualaikum. Selamat sehat buat adik-adik semua, kawan-kawan semua yang semoga tetap berbahagia meski di rumah aja ya. Perkenalkan, nama saya Cak Hakim, tapi kawan-kawan bisa manggil saya Kak Hakim ya, Kak Hakim. Nah, kali ini Kak Hakim akan membacakan cerita buat adik-adik semua. Nah, mau tahu apa ceritanya? Kita simak setelah yang satu ini. Stay tune, tetap bersama Kak Hakim. Baik, adik kalian yang semoga tetap berbahagia walau di rumah aja. Kali ini Kak Hakim dan kawan-kawan dari semua kita akan bercerita tentang rumah dendeng ya. Nah, menarik ini. Apa ini rumah dendeng ya? Biasanya ini ada rumah kayu ya, rumah tembok, ini ada rumah dendeng. Kita cek. Nah, di sini pekerjaan yang paling membosankan ya. Kalau adik tahu ya, apa sih? Banyak ya. Ada yang mungkin cuma berdiri doang, ya. Tapi ini mengusir lalat dari dendeng-dendeng yang sedang dijemur. Jadi dendeng ini makanan ya, makanan, lauk. Dan dia itu dijemur salah satu prosesnya. Dan ketika dijemur itu ada lalat, karena lalat juga cari makan, ya. Lalat suka dengan makanan-makanan yang gratisan, tanda kutip gitu ya, Dede ya. Makanya lalat ini pasti merubut atau berkeliling cari. Akhirnya dendeng ini yang dijaga banyak alatnya, makanya harus dikipasin, ya harus dijaga nih. Nah sementara ya selain jagain dendeng, ternyata ada kegiatan lain, yaitu pertandingan sepak bola antar RT yang semakin dekat. Nah makanya seandainya kipas-kipas yang dibuat mesin lalat ini bisa gerak sendiri gitu ya, ada alat otomatis tuh pasti enak ya. Kita nggak perlu capek-capek ngeliatin dendeng, bosen banget, ya kan? Ngeliatin, nyari lalat, musir, bosen banget. Nah, karena ada latihan bola di lapangan nih, maka aku harus berangkat, ya kan? Kita harus berangkat nih. Tapi gimana dengan makanan ini? Kalau kita tinggal, ada lalatnya. Kalau ada lalatnya, maka bisa rusak. Ada ulet ya, yang ulet, kalau adik tahu ya, ulet yang warna kuning yang jijik gitu ya. Nanti keluar semua tuh ulet dendeng. Nah, maka ya solusinya harus ada yang kita titipin sebagai pengganti kita. Ya, siapa kira-kira yang bisa kita titipin ya? Bapak, ibu, adik, kakak, kira-kira siapa ya? Ah, mungkin ada Pak D, Wiro yang bisa membantu menggantikan kita. Membantu menggantikan untuk menjagain dendeng. Tapi kalau beliau sedang sibuk, kalau Pak D ini sedang sibuk, biasanya dia nggak suka diganggu, ya kan? Mukanya, langsung berubah nih, kayak Gunung Merapi gitu ya. Tapi kita coba dulu aja ya. Mau coba nggak? Mau nggak? Yang mau nyoba, silakan klik like dulu. Ya. Udah klik like? Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak D, Pak D. Nuhun, boleh minta tolong Pak D? Pak D. Ada apa, Dono? Waduh, suaranya Pak D memang datang galak ya. Akhirnya kita jawab biasa aja dah. Nggak apa-apa Pak D. Lanjut. Saat kita ya. Akhirnya kita mikir nih, katanya ibu, dendeng ini harus kering dan sekali lagi aman dari lalat biar nggak rusak ya. Tapi kita mau ke lapangan nih, ya kan? Ya udahlah, kita tutup ini aja, tutup sama pakai alat. Nah ini ada tudung saji ini. Loh, tapi ternyata kecil. Ya, nggak cukup nih. Tudung sajinya cuman bisa muat 2 kotak, sementara ini kotaknya ada banyak nih dendengnya nih. Masa harus kita umpel-umpel? Ya malah rusak juga nanti. Ya kita kalau gitu coba cari deh penutup buat jagain dendeng yang lebih besar. Nah, ternyata ada teman kita pas banget nih. Ada si Hani sama si Bagus nih. Saya yakin nih, kita si Hani sama Bagus nih pengen ngajak latihan nih. Tapi sebelum ngajak latihan, kita coba nih. Mereka mau nggak bantu kita buat nutupin dendeng pakai spray? Wah, akhirnya cobalah, Bagus. Coba minta tolong, aku minta tolong kamu ikat itu yang namanya spray
ke stang sepeda. Hani, minta tolong kamu buat ikat ini spray di tanaman itu. Biar bisa kuat. Cepet Danu, udah mendung ini, katanya Hani. Waduh, kok mendung? Terus gimana nih? Padahal ini belum diikat nih. Udah, ikat. Nah, akhirnya beres. Spray sudah diikat, di sepeda sama di pohon, dimanapun. Pokoknya diikat, yang penting ketutup dendeng. Nah, beres, dendeng aman dari lalat. Ya. Akhirnya kita bisa berangkat. Tapi ternyata, nah ini, ternyata hujan deras adik sekalian. Ya, ini nih, ya. Hujan deras, akhirnya dendengnya, ya mau nggak mau, kocar-kacir nih, ya kan? Spraynya kena angin, kena hujan, nempel lah ke dendeng, akhirnya, waduh, kacau balau. Nah, kira-kira tertarik nggak apa yang akan terjadi setelah ini? Ya? Apakah kita akan dimarahin sama ibu? Apakah Bagus, Hani, dan kita semua akan dimarahin sama ibu? Sebelum kita lanjut, silakan sekali lagi adik-adik cek, komen, dan like di YouTube kita. Ya. Nah, kita akhirnya sudah mengamankan dendengnya, kita amankan spraynya. Ternyata ini ada bola nih ya. Karena kan kita pengennya latihan ya. Jadi ya, yang penting dendeng aman, sudah aman dari hujan sama lalat, diamankan dulu dalam rumah. Ya kita latihan sebentar lah, nggak apa lah ya, latihan sebentar lah ya, biar nggak hilang kemampuan kita bermain bola ini ya. Main di teras, Hani sama Bagus sama Danu kita ya tek main. Ternyata juar. Kalau kalian adik-adik yang semoga tetap berbahagia walau di rumah aja. Bolanya kena Pak Dewiro. Waduh, dan akhirnya beliau dengan wajahnya yang garang ya, wajahnya yang super kayak Gunung Merapi, juar. Siapa yang dan bola ini kata beliau? Ya sudahlah, kita harus ngalah ya, kita harus mengakui kesalahan kita. Maka sebagai seorang yang bertanggung jawab, kita harus mengakui, ya Pak D, ini saya yang latihan, saya nendang bola. Sini aja Pak D, saya bantu deh Pak D buat menyelesaikan tugasnya, yaitu ngecat ulang kuda-kuda kayu ini. Akhirnya Pak D Wiro mengatakan, oke, ayo sini ikuti Pak D. Yuk kita ikuti Pak D Wiro untuk bantu beliau. Nah, kita sampai ditemani sama Pak Dewiro nih. Di gudangnya beliau minta kita sama Bagus sama Hani untuk membersihkan gudang. Nah, ketika kita lagi beres-beres gudang ya, banyak debu ya kan, batu-batu, wahing gitu ya. Wahing ya, wacung gitu ya. Ternyata si Hani menemukan sesuatu. Dia bilang, "Hei, ada apa ini? Apa nih?" Akhirnya kita penasaran nih. Kira-kira apa yang ditemukan sama si Hani ini? Nah, kita break sejenak untuk komen. Silakan adik-adik komen. Kira-kira apa yang ditemukan sama Hani ketika kita sedang bersih-bersih di gudangnya Pak D. Ya, saya kasih hitungan 5 ya buat adik-adik buat nulis di kolom komentar. Apa yang ditemukan? Apakah bola? Apakah sepatu? Atau jangan-jangan hantu? Nah, tulis. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Saya nulisnya, kita cek apa yang ditemukan sama si Hani. Nah, katanya Hani, oh ini ternyata herbarium atau alat pengirim tanaman. Alat ini fungsinya untuk mengeringkan tanaman. Wah, batin kita, wah ini menarik ini. Gimana kok seandainya di dalamnya herbarium ini bukan daun, tapi dendeng? Nah, bisa aman nih dendeng dari serbuan lalat ini dan kering, ya kan? Jadi dapat 2 solusi sekaligus, ya kan? Aman dari lalat dan yang kedua kering karena tadi hujan, ya kan? Ingat tadi hujan ya. Jadi dendengnya selain ada kena lalat juga kena air tadi. Nah, makanya kita cek ke Pak D. Pak D, ini kira-kira gimana nih kalau dendengnya kita masukin ke herbarium? Kira-kira masuk akal nggak? Bisa dikerjakan nggak Pak D? Nah, akhirnya Pak D setuju juga. Wah, bagus itu. Cobalah kita cari lagi di gudang. Cari
alat untuk membuat yang namanya pengering dendeng ini. Let's check this out. Dan akhirnya dia nemu nih alat yang buat pengering nih, ya kawan sekalian. Dan akhirnya setelah dihitung, ditata, ya, dihitung, diukur, ternyata ini cukup buat 6 nampan, 6 wadah dendeng, ya. Dan coba nih kita ambil dulu nampannya buat kita cek, ya, buat kita tes dulu sebelum kita uji, sebelum kita masukin dendeng yang asli. Kita ambil dulu nampannya, kita cek, masukin. Plek, pas banget nih. Dan akhirnya, Pak D minta ke kita, ayo adik-adik, sekarang cari yang namanya lampu sama kipas angin. Ya, kenapa? Biar alat ini bisa kita gunakan saat musim hujan. Ya saat ini ya, tadi hujan ya kan, hujan deras, kita butuh yang namanya lampu sama kipas angin biar cepat kering. Nah, kita cari-cari, ternyata ada. Kita nemu nih, ada kipas angin kecil bekas di gudang. Dan kalau lampu, ya banyaklah lampu, tapi jangan lampu rumah ya, nanti bahaya kalau lampu rumah kita ambil, bisa kebentuk kita, bisa kebentur, jatuh. Akhirnya lampu belajar deh, yang ada di meja kita ambil ya. Kita kasihkan ke Pak D buat eksekusi, buat ngerjain, buat ngegarap tuh ya yang namanya rumah dendeng kita. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, Pak D Wiro dan kita semua berhasil untuk menemukan alat. Wah, kita udah jadi inventor atau penemu nih. Udah mirip-mirip kayak ini ya, kayak Thomas Alva Edison gitu kali ya. Wah. Akhirnya rumah dendeng ini yang kita sebut rumah dendeng ya, kita launching. Ya, launching itu kita resmikan dengan adanya kipas angin, ya kan? Kipas angin ini fungsinya untuk apa? Untuk ngeringkan, ya kan? Biar rata keringnya. Ya. Kemudian lampu untuk apa? Ya untuk lampu panas, ya kan? Agar kering juga. Itu namanya dendeng dari air ya. Nah, kita coba nih, apakah yang ibu kita senang dengan kita menemukan alat bernama rumah dendeng ini yang disusun sama Pak Dewiro. Nah, wah ternyata alhamdulillah dari sekalian, ibu senang, ibu suka. Karena rumah dendeng ini juga bisa mengeringkan dan juga mengamankan dari lalat. Nah, akhirnya kita tanya nih ke ibu, Bu, kita main bola ya? Boleh ya? Boleh ya? Katanya ibu, oh jangan dulu, masukin dulu dendeng ibu ke rumah. Ya, siap Bu, siap. Oke, kita masukin dendeng, ternyata tanya lagi nih, boleh Bu? Belum, cuci dulu spraynya. Oh iya, tadi kan spraynya kena dendeng, kena air, kena dendeng, ya kan harus kita cuci nih. Ya, karena kalau bukan kita nyuci, siapa yang nyuci? Masa ibu lagi? Di larung yang salah yang bikin ulah kita, ya kan? Nah, akhirnya oke, kita cuci dulu nih. Sek, dan plung. Tanya, Bu, udah ini nih, udah dicuci nih spraynya nih, aman dari bumbu dendeng, aman dari kotoran, Bu. Boleh nggak, Bu? Bantu ibu dulu buat bumbu dendeng. Oh iya juga, kan tadi kalau nggak rata hasilnya nggak enak. Nah, kita perlu bantu ibu, ya buat bikin bumbu dendeng. Semoga pekerjaannya tidak membosankan ya. Kita sudah selesai, dendengnya udah jadi, dan sekarang alhamdulillah dendengnya siap untuk diantarkan. Ibu minta buat dendengnya kita antar ke Pak Dewiro ya. Dari Pak Dewiro yang bisa kita repotin ya kan, yang beliau lagi serius-seriusnya, sibuk-sibuknya membuat kerajinan tangan tadi ya, kuda-kudaan kayu tadi kita hancurkan karena main bola ulah kita ya, salah kita memang ya. Dan kita sudah minta maaf dan kita sudah membantu Pak Dewiro untuk membersihkan gudang. Ibu minta dianterin, siap Bu. Terus ibu juga minta untuk Hani dan Bagus juga dapat dendeng. Alhamdulillah, rezeki anak saleh gini ya, rezeki membantu teman begini ini ya. Hani dan Bagus dapat dendeng juga, alhamdulillah. Ini baru nggak bosen ya. Jadi kawan-kawan kalian, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya. Mulai dari tadi kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat ya. Juga kita harus mencari solusi ya, mencari yang namanya
jalan keluar di setiap permasalahan. Karena kita yakin bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya. Nah, apa solusinya? Ya bisa macam-macam. Makanya kita harus terus menjaga yang namanya kreativitas dalam diri kita. Betul, betul. Betul banget. Jadi kalau kita nggak kreatif, ya kita nggak bisa menyelesaikan masalah. Ya kan? Nah, kira-kira masalah apa yang ada di sekitar adik-adik kalian yang perlu kita selesaikan? Apakah masalah kebersihan? Apakah masalah keamanan? Apakah masalah yang lain? Nah, silakan adik-adik tulis di kolom komentar dan kira-kira apa solusi dari adik-adik untuk tidaknya memberikan jawaban atau menjadi tindakan yang bisa menyelesaikan dari masalah tersebut. Cukup sekian dari Kak Hakim. Kurang lebihnya mohon maaf dan kita sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Walau di rumah aja. Ciao.